tampilan awal dari Google Meeting. Langkah pertama, guru menyapa siswa yang sudah hadir dalam Google Meeting, kemudian memberikan sapaan sebagai bentuk stimulus kepada para siswa sehingga siswa akan lebih semangat untuk melaksanakan pembelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa terlebih dahulu. Setelah itu, guru mengajak kepada siswa untuk membaca doa. Nah, setelah membaca doa selesai merupakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian setelah itu, guru mengecek kehadiran siswa. Di fitur Google Meeting terdapat kolom chat. Guru meminta di sana untuk mereka melakukan presensi, kemudian menyebutkan nama dan juga hadir seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalau sudah selesai, kemudian guru melanjutkan dengan menyampaikan bahan materi yang akan dipelajari pada pertemuan itu. Pada pertemuan ini, guru akan menyampaikan materi tentang teks berita. Kemudian guru melakukan share screen. Share screen merupakan fitur dalam Google Meeting yang berfungsi untuk menampilkan file materi. Setelah share screen nanti akan muncul tampilan seperti ini dan guru akan mulai mempresentasikan bahan materi yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita cari dulu file materi yang akan kita sampaikan kepada para peserta didik. Di sini ada file materi teks berita untuk kelas 8. Nah, kita mulai beginning terlebih dahulu untuk menampilkan slide demi slide. Oke, setelah mulai tampil, guru bisa memulai memberikan penjelasan terkait materi teks berita. Seperti itu, teks berita KD-nya 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar, seperti itu. Kemudian menyampaikan arahan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, bahwa pembelajaran kita dilakukan tidak tatap muka karena masih dalam suasana pandemi, maka pembelajaran diadakan daring untuk tetap melakukan kegiatan di rumah masing-masing, dan sebagai gantinya nanti agar tetap memahami materi dengan baik, siswa akan diberikan beberapa soal mandiri dari rumah. Yang pertama, tentang menjelaskan, guru menyampaikan pengertian dari teks berita. Teks berita merupakan jenis teks yang menyampaikan suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Seperti itu. Kemudian lebih lanjut, guru bisa memaparkan lebih detail lagi terkait apa itu teks berita. Lebih jauh lagi, guru menyampaikan lebih jelas agar para siswa mampu memahami materi teks berita ini dengan baik, sehingga mereka akan memiliki pemahaman yang maksimal sejak awal tentang apa itu teks berita. Seperti itu. Kemudian guru menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita. Yang pertama ada what, yaitu kejadiannya itu tentang apa. Kemudian unsur kedua ada when, kapan kejadian itu terjadi. Unsur teks berita yang ketiga itu ada where. Jadi where itu merupakan
di mana. Jadi ini menandakan lokasi kejadian itu terjadinya di mana. Kemudian unsur selanjutnya adalah atau siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Misalkan itu kecelakaan, otomatis di sana ada supir, kemudian ada saksi mata dan lain sebagainya. Unsur teks berita selanjutnya adalah why atau mengapa. Mengapa kejadian atau teks berita itu ada atau terjadi. Dan terakhir adalah how atau bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Selanjutnya guru supaya lebih memberikan pemahaman yang jelas kepada para siswa, guru sebaiknya menyajikan contoh teks berita secara nyata. Apalagi dengan ini pembelajaran daring, maka guru akan lebih mudah untuk memberikan contoh teks berita karena bisa mengakses YouTube dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa mendukung untuk guru memberikan contoh terhadap para siswa tentang bagaimana sebenarnya contoh teks berita itu. Kali ini guru akan menyajikan contoh teks berita di televisi yang sudah ada di YouTube tentang kebakaran. Ini merupakan salah satu contoh teks berita yang elektronik, bukan termasuk dalam teks berita yang masuk kelas media cetak, tapi ini merupakan berita yang elektronik yang sudah di-upload di YouTube. Nah, seperti ini contoh dari teks berita kejadiannya kebakaran. Bisa diperhatikan contoh teks berita akan diputarkan dari awal. Iya, seperti ini, ditarik. Kebakaran gedung, dimana ini di Jakarta kejadiannya. Kemudian kapan? Ini malam hari, terjadi di malam hari ketika suasana gelap, terjadi kebakaran di Jakarta di salah satu gedung dengan bara api yang sangat besar. Seperti itu. Di sana ada saksi mata dan sebagainya. Nah, itu contoh teks berita, contoh dari berita yang real, karena memang perlu adanya pemahaman yang lebih supaya guru lebih mudah untuk memahami teks berita atau berita yang sudah diberikan atau ditayangkan. Karena ketika sudah memberikan contoh teks berita yang nyata seperti ini, maka akan memudahkan guru untuk memahami pelajaran lebih cepat, dan mereka akan mudah untuk bertanya jika misalkan itu ada hal-hal atau ada sesuatu yang memang belum mereka pahami sepenuhnya. Seperti itu. Jika hanya itu disampaikan berbentuk narasi teks itu, maka siswa akan lebih sulit untuk. Selanjutnya guru meminta siswa dari tadi yang sudah disampaikan di teks berita itu ada beberapa unsur, ada 6 unsur. Meminta untuk siswa untuk menganalisis contoh teks berita tadi dengan menganalisis unsur 5W 1H-nya. Nah, jika sudah selesai, guru menyampaikan untuk menyimpan terlebih dahulu hasil analisisnya tadi, dan guru memberikan tugas tambahan kepada siswa. Sebelum itu guru menanyakan dulu terhadap siswa apakah ada pertanyaan ataupun hal-hal yang masih kurang dipahami, dan itu bisa dilaksanakan menggunakan fitur
audio, jadi bisa dilaksanakan secara suara. Itu sangat efisien dan sangat efektif karena suaranya akan terdengar dua arah, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, maka guru memberikan tugas untuk menambah pemahaman siswa, untuk siswa mencari contoh teks berita di rumah, baik itu di televisi ataupun di media cetak, dan menganalisis dan meminta siswa untuk menganalisisnya agar bisa menambah pemahaman siswa terhadap materi teks berita yang sudah disampaikan. Hal ini penting kiranya karena seperti tadi yang sudah dibahas di awal, bahwa kegiatan ini dilaksanakan secara daring, otomatis efektivitas pembelajaran harus juga didukung dengan latihan-latihan yang cukup agar siswa bisa memahami dan mengaplikasikan mata pelajaran itu dengan baik. Oke, seperti itu. Nanti siswa bisa diarahkan untuk belajar menggunakan HP atau gawai atau mencari informasi tersebut di televisi, karena sangat banyak info berita hampir setiap menit ditayangkan di televisi. Kemudian juga mencari itu di media cetak, baik itu koran, tabloid, majalah, kemudian itu selembaran yang isinya memang menjelaskan tentang berita, seperti itu. Jika tidak ada, kemudian guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan jelas kembali tentang apa itu pengertian dan juga unsur-unsur dari teks berita tersebut, yaitu ada 5W dan 1H. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka guru menutup pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam sebagai bentuk syukur, dan mempersilakan siswa untuk keluar dari grup.